Audio Jungle. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Ta'lim Al-Mafazah. Kita doakan semoga semua pengurusnya, semua yang telah turut serta hingga terlaksananya acara ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta semua ustazah yang saya muliakan, saya doakan semoga senantiasa dilimpahi keberkahan, diberi kemudahan dalam urusan dakwahnya, dalam urusan ibadahnya, menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dicintai Allah, semoga semuanya dirahmati Allah, semoga semuanya disayang Rasulullah, semoga semuanya disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kajian saya yang terakhir kali ini di Pontianak. Dari sini saya akan bergerak menuju bandara. Doakan semoga semuanya diberi kemudahan, kelancaran, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, jadi sebab disayang sama Allah, jadi sebab disayang sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya juga mendoakanmu, semoga apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, baik yang udah membantu, baik yang sudah begadang tadi malam, baik yang sudah membaca maulid, ataupun apapun aja dari kebaikan yang kamu lakukan, termasuk yang udah duduk di sini dari habis subuh, termasuk yang sudah mempersiapkan hadir di tempat ini mungkin dari tadi malam. Semoga menjadi sebab kamu dicintai oleh Allah, semoga menjadi sebab kamu disayang Nabi Muhammad. Karena teman-teman, apapun aja dari ibadah, bahkan yang besar-besar sekalipun, sekelas haji sekalipun, ibadah paling capek tuh haji, jalan berkilo-kilometer, sa'i, tawaf, ramyul jimar, lempar jumrah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, semuanya perlu perjuangan. Tapi sebegitunya perjuangan fisik,
perjuangan mental, perjuangan uang. Pergi haji ini kan biayanya mahal. Ibadah yang mungkin paling mahal kita kerjakan adalah ibadah haji. Saudariku sekalian yang saya muliakan, segitunya enggak semuanya diterima sama Allah. Haji segitu udah berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban mental, ninggalin keluarga, ninggalin anak, ninggalin orang tua, ninggalin kerjaan, ninggalin sahabat-sahabat. Belum lagi kayak sekarang cuacanya sedang sangat panas-panasnya. Haji tahun ini mencapai 50 derajat Celcius. Perjuangan enggak semua diterima. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika seorang hamba membaca tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Ada dua kelompok orang, kata Nabi Muhammad. Ada yang saat dia membaca talbiyah, dia adalah seseorang yang memang selalu menjaga aturan-aturan Allah. Sholat nggak pernah tinggal, ibadah nggak pernah tinggal. Kalau dia jadi anak, berbakti sama orang tuanya. Kalau dia jadi istri, bener sama suaminya, dia hormat sama suaminya. Kalau dia jadi ibu, dia sayang sama anak-anaknya. Tidak gampang menyakiti hati orang lain, tidak mudah untuk mengumbar-umbar aib orang lain. Saudaraku sekalian saya muliakan, harta yang dipakai buat hajinya dari harta yang halal. Perintah-perintah Allah selama ini dia jalankan. Ketika dia mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah menjawab, labbaik ya abdi wa sa'dai, labbaik wahai hambaku, engkau sungguh datang memenuhi panggilanku. Hartamu halal, kamu datang dengan membawa hati yang baik. Hajimu aku terima di sisiku, tak ada balasan yang layak bagimu selain surgaku. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang bagus, haji yang mabrur, haji yang diterima, tak ada balasan baginya selain surga. Ibadah kita kalau diterima sama Allah, balasannya, ganjarannya, pahalanya adalah surga. Termasuk kamu duduk di majelis ini, kalau diterima sama Allah, termasuk kamu mungkin nyumbang buat majelis ini, kalau diterima balasannya adalah surga. Termasuk kamu udah bikin apapun untuk kelancarannya majelis ini, tak ada balasan yang layak bagimu jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan surga. Akan tetapi bahkan sekelas haji, jika ia datang dengan harta yang syubhat, jika dia datang dengan harta apalagi yang haram, kemudian selama ini dia tidak peduli dengan perintah-perintah Allah yang lain, sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, jadi anak dia durhaka sama orang tua, jadi istri dia durhaka sama suaminya, dia punya suami tapi tetap aja genit sama laki-laki yang lain, dia punya suami tapi hatinya condong kepada laki-laki yang lain. Ketika dia mengerjakan ibadah haji,
saat dia mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wala sa'daik hambaku, kamu datang tidak memenuhi panggilanku, kamu datang hanya mengikuti hawa nafsumu. Hartamu haram yang kamu pakai buat haji. Kamu bukan orang yang selalu memenuhi panggilanku. Sholatmu berantakan, ibadahmu berantakan. Hajimu aku tolak di sisiku, dosamu tidak aku ampuni, kamu akan keluar seperti kamu dimasukkan. Tak ada balasan dariku apapun juga. Serem. Demikian juga kamu duduk di majelis ini nih. Kalau niatnya nggak benar, kalau kamu mengerjakannya bukan untuk Allah, kamu berbuat apapun bukan untuk Allah, hanya untuk sekedar saya mau hadir biar nanti bisa selfie di majelis, biar nanti saya bisa update status nikmatnya majelis ilmu bersama gurunda Ustazah Halimah Alidrus misalnya. Kalau untuk kamu bisa nambah followers atau sekedar buat jadi gaya-gayaan, buat jadi ria-riaan, kamu nyumbang hanya untuk sekedar pencitraan bagi dirimu sendiri, tidak jadi urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kamu lakukan khawatir tertolak di sisi Allah. Kamu santuni anak yatim, kamu sedekah, tapi tak pernah jadi urusan antaramu dengan Allah, hanya sekedar untuk menaikkan namamu belaka. Saudariku sekalian, ibadah sebesar apapun jika ditolak sama Allah nggak ada artinya apa-apa. Karenanya penting bagi kita untuk mempertanyakan keikhlasan. Penting bagi kita untuk mempertanyakan keikhlasan. Jika haji ibadah besar, capek, melelahkan, perlu banyak dana, harus nabung, harus nunggu sekian tahun, itu aja dengan mudah, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, naik pesawat terbang, karena nggak bisa saya naik bajai. Saya nggak bisa naik taksi dari Jakarta ke Kalimantan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke tempat ini untuk berjumpa denganmu, bahkan di saat kondisi terasa begitu berat bagi saya. Apa yang saya lakukan? Jika tidak saya lakukan antara saya dengan Allah, jika tidak ada keikhlasan dalam apa yang saya lakukan, hanya akan menjadi debu belaka, tidak ada artinya. Tanyakan keikhlasan dalam hatimu. Tanyakan keikhlasan dalam hatimu. Apapun khidmah yang sudah kamu lakukan, bikin majeliskah selama ini, baca solawat, baca maulidkah selama ini, ikutan nyumbangkah selama ini, apapun aja ibadah yang kamu lakukan,
pantas bagimu untuk mempertanyakan keikhlasan. Sedikit jika diterima sama Allah, Allah jadikan banyak. Tapi banyak jika ditolak sama Allah jadi debu belaka. Tanyakan keikhlasan dalam hatimu, teman-teman. Karenanya saya doakan, semoga apapun yang sudah kamu lakukan dari pagi, bahkan mungkin dari malam hingga saat ini, menjadi sesuatu yang layak diterima Allah. Jadi penyebab kamu disayang sama Allah. Jadi penyebab kamu disayang sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang pada punya anak yatim, kamu menjanda, kamu ditinggal mati oleh suamimu, meninggalkan anak-anak kecil yang sangat memerlukan bantuanmu, yang sangat memerlukan kasih sayangmu, yang sangat memerlukan nafkah darimu. Kamu putuskan untuk tidak menikah lagi karena kamu mau serius mengurusi anak-anakmu. Bu, saya kasih kabar gembira bagimu. Dengarkan saya. Nabi Muhammad bercerita bahwasanya kelak di hari akhirat, ketika Nabi Muhammad mau buka pintu surga, karena kuncinya ada di tangan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendapati beberapa orang perempuan yang sudah ada di pintu surga. Tak lama ketika Nabi Muhammad hendak membuka pintunya, Nabi tanya, man antunna, siapakah kalian ini? Karena kan perempuan, nggak mungkin Nabi. Karena kan perempuan, siapa nih? Kok sudah ada di pintu, dekat pintunya surga, ketika Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang akan masuk surga baru aja mau buka pintunya. Perempuan tersebut menjawab, ya Rasulullah, kami adalah umat Nabi, umatmu. Kami adalah perempuan-perempuan dari umatmu. Kami ditinggal mati, suami kami meninggalkan anak-anak kecil, anak-anak yatim. Kami putuskan untuk tidak menikah lagi karena kami ingin serius konsentrasi mengurusi anak-anak kami. Kami curahkan segenap kasih sayang kami kepada mereka. Kami didik mereka, kami besarkan mereka sedaya upaya kami. Kami sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Kami ajarkan kebaikan-kebaikan dengan usaha-usaha kami, hingga mereka, wahai Rasulullah, menjadi umatmu yang soleh, yang solehah. Allah ganjar kami pada hari ini dengan menjadi orang-orang yang menunggumu di pintu surga. Ini buat para janda ya, yang pada punya anak-anak yatim. Yang amin, jangan yang pada punya suami. Jangan sampai jadi ngarepin suaminya biar dia cepat meninggal, biar saya nanti di hari akhirat bisa nungguin Nabi Muhammad di pintu surga. Enggak gitu, enggak gitu. Pahalanya lain lagi buat seorang istri yang solehah. Ayyuma imra'atin sallat fardaha
wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha lil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholat fardunya bagus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak pernah tinggal, rapi dia sholatin sholat fardunya, walaupun nggak punya sholat sunnah yang banyak, andai pun dia nggak keburu buat mengerjakan sholat sunnah, tapi sholat fardunya dia nggak pernah tinggal. Shamat syahroha, Ramadannya dipuasain. Yang hutang di puasa Ramadan karena datang bulan, dia gantikan di bulan-bulan yang lain, menunggu saat suaminya sedang tidak ada di rumah, ataupun dia izin kepada suaminya untuk mengerjakan puasa qadanya. Wa ata'at zaujaha, andai pun dia nggak punya ibadah yang lain, dia nggak punya sedekah karena dia hanya mengandalkan nafkah dari suaminya yang tidak seberapa, andai pun dia nggak punya banyak-banyak baca zikir, andai pun dia nggak punya bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca, andai pun dia nggak punya tahajud, dia nggak punya puasa sunnah, dia nggak pernah pergi haji, dia nggak pernah pergi umroh, tapi dia punya ibadah andalan, wa ata'at zaujaha. Dengerin para istri, dia taat kepada suaminya, dia benar memperlakukan suaminya, dia hormat kepada suaminya, dia sopan, dia santun kepada suaminya, dia jadikan suaminya di atas, dia junjung suaminya di atas kepalanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, apabila dia meninggal dunia nanti di akhirat, dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Saya seorang istri, seperti banyak juga yang hadir di sini adalah seorang istri. Bu, saya belajar buat jadi istri yang solehah. Saya belajar. Entah sampai kapan saya akan terus belajar. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kadang-kadang datang waktunya kepengen marah sama suami. Namanya orang berumah tangga kan, pasti ada-ada aja. Kadang-kadang datang waktunya dimarah-marahin sama suami. Walaupun saya seorang ustazah, saudaraku sekalian, pada saat-saat seperti itu nggak ada yang bisa jadi andalan buat pegang teguh. Halimah jangan kalah, Halimah jangan kalah, Halimah jangan kalah. Selain hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bagus sama suamimu, nanti boleh masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Maka para istri, ambillah jalan ini. Kamu punya sedekah bisa seberapa banyak sih? Kamu punya bacaan Al-Quran bisa seberapa banyak juga? Kamu punya zikir bisa seberapa banyak juga? Kamu punya tahajud berapa ratus, berapa puluh rakaat? Kita punya ibadah-ibadah besar, susah. Akan tetapi kalau kamu bisa, kamu junjung suamimu, kamu hormati suamimu sebagai jalan surga bagimu, insya Allah nanti di hari akhirat boleh pilih surga mana yang kamu inginkan. Enggak tertarik apa? Saya sangat tertarik.
Maka kalau lagi kepengen marah sama suami, saya sebenarnya orangnya marahan, gampang marah, emosian dulunya. Sekarang belajar buat lebih mampu mengendalikan diri. Hidup kan isinya belajar pengendalian diri. Kalau kamu sampai segini tua belum mampu mengendalikan diri, entah kapan belajarnya. Belajar mengendalikan diri. Saya kalau udah pengen marah, saya adem-ademin hati saya, masuk surga yang saya inginkan. Masuk surga dari pintu yang saya inginkan. Bukan karena saya taat sama dia biar dia nggak berpaling ke perempuan lain, gak ada urusan. Saya akan hormati dia biar dia transferannya semakin banyak sama saya, nggak ada urusan. Saya akan taat sama dia, berusaha untuk mengendalikan hati saya, mengendalikan akhlak saya kepadanya. Saya kepengen di akhirat nanti saya boleh masuk surga dari pintu yang saya inginkan, karena saya mau nyari surga yang ada Nabi Muhammadnya. Saya mau nyari surga yang ada Sayyidah Fatimahnya, yang ada Sayyidah Khadijahnya, yang ada Sayyidah Aisyahnya. Mereka kabarnya berada di dalam surga yang sama, Firdausul A'la. Kamu semestinya juga belajar terus buat begitu. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Insya Allah. Bu, kalau mau diikut-ikutin marahnya, akhlak jeleknya sama suami, nggak ada habis-habisnya. Kalau kamu mau cari pembenaran, ya gimana nggak marah ustadzah, suami saya tuh begini, nggak akan ada habis-habisnya. Kamu pasti akan dapetin terus penyebab-penyebab kamu marah-marah sama dia, kamu kesel sama dia, pasti. Masalahnya ada pada pengendalian dirimu sendiri. Karenanya saya sarankan kepada semua istri, belajar buat sabar. Yang sabar ngadepin suaminya. Ustazah, kenapa istri doang yang mesti sabar ngadepin suaminya? Lah bu, suami juga sama, mesti sabar. Kamu pikir dia nggak perlu sabar ngadepin dirimu itu? Ustazah, kenapa ya suami saya nggak kayak Nabi Muhammad gitu ustazah? Lah kamu juga nggak kayak Sayyidah Khadijah. Jauh banget. Sama-sama belajar kita. Hidup isinya ujian. Yang menang adalah yang sabar. Insya Allah. Sedikit-sedikit ibadah yang kita lakukan, belajar buat ikhlas, belajar buat menjadikan urusan kita adalah urusan antara kita sama Allah. Belajar menjadikan urusan kita hidup di dunia adalah urusan antara kita sama Nabi Muhammad, antara kita sama Nabi Muhammad, antara kita sama Nabi Muhammad sallam. Karena bu, kak, dek, nak, dengerin saya,
hal yang paling kamu perlukan dalam hidupmu di atas muka bumi ini ada dua hal. Yang pertama rahmat, yaitu kasih sayangnya Allah. Yang kedua syafaat, pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak apa-apa andai hidupmu sampai dengan meninggal dunia enggak pernah punya rumah, ngontrak aja terus-terusan. Kalau ditanya kerjaannya sama orang, Bu kerja apa? Kontraktor. Karena ngontrak terus-terusan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Andai kamu bahkan sampai dengan kamu meninggal dunia di usia 40 tahun, 50 tahun kamu enggak pernah menikah, menjomblo karena enggak ada yang pernah melamarmu dengan serius misalnya, enggak pernah ada yang ngajakin nikah dengan serius misalnya, sampai kamu hidup dalam keadaan melajang sampai dengan saat ajalmu datang, enggak apa-apa. Kalau kamu sepanjang hidup berada dalam garis kemiskinan, jangankan mau haji ustazah, mau ke Indomaret aja batal bolak-balik misalnya. Kalau kamu dalam hidupmu nikah udah sangat lama tapi tidak juga Allah berikan keturunan padamu, enggak apa-apa. Saya punya suami tapi kayak enggak punya suami, dia enggak pernah perhatian sama saya, dia enggak pernah sayang sama saya. Misalnya saya udah menikah 20-an tahun tapi nggak pernah tahu rasanya disayang sama suami. Saya sampaikan padamu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustazah, saya punya anak nggak pernah berprestasi, kadang malah sering nggak naik kelas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustazah, saya sering banget dijelek-jelekin orang. Aslinya jelek apa enggak? Jelek sih ustazah. Bisa sering banget dihina-hina orang ustazah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya sampaikan padamu karena saya sayang padamu. Enggak apa-apa. Sebab bukan itu yang paling kamu perlukan di saat hidupmu di atas muka bumi ini. Yang paling kamu perlukan ada dua hal: rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Jangan sampai kamu enggak kedapetan, jangan sampai kamu enggak kebagian, jangan sampai kamu terlewat mendapatkan rahmatnya Allah, jangan sampai terlewat mendapatkan kasih sayang Allah, jangan sampai hidup di atas muka bumi sementara Allah tidak sayangnya, atau bahkan Allah memandangmu dengan murka, kamu nggak akan kuat. Jangan, kamu nggak akan tahan. Tuh, yang hidup hatinya hampa, pindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Tuh, yang dia pikir, kalau saya punya rumah bagus, kalau saya punya kendaraan bagus, kalau saya punya barang-barang bagus, saya akan seneng. Sampai mau-maunya jadi simpanan laki-laki berduit.
Kamu pikir hidupnya bahagia? Enggak, sengsara, hampa, kering, jiwanya meronta. Dia uang, bukan perangan uang, dia kasih sayang Allah. Dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Ada perempuan, dia pikir kalau dia bisa ganti horden yang cantik, kalau dia bisa beli baju yang mahal, kalau dia bisa beli tas yang branded, kalau dia bisa beli sepatu yang mahal, dia akan bahagia. Dia pun mengupayakan itu, bahkan dengan jalan-jalan yang haram, sampai hutang yang berbunga, hutang pinjol. Akhirnya tagih sana tagih sini, dia pun hutang lagi. Terus aja begitu. Cara hidup yang salah. Dia pikir, andai saya bisa menikah dengan laki-laki kaya, kemudian saya bisa dapat segalanya, saya akan bahagia. Kenapa dia merasa begitu? Karena dia merasa hatinya kering, dia merasa jiwanya memerlukan kasih sayang. Tapi dia salah, dia kirain dia perlu kasih sayang dari manusia. Dia pikir dia perlu harta yang melimpah ruah. Bukan, yang dia perlukan sejatinya adalah rahmatnya Allah. Sesedih-sedihnya hidup, semerana-merananya hidup, sesakit-sakitnya hidup seorang hamba adalah ketika ia dijauhkan dari kasih sayang Allah Tuhannya. Sesakit-sakit hidupmu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tak lagi sayang padamu. Tapi badan kita kalau sakit, meski sesakit apapun teman-teman, kalau kamu yakin Allah memandangmu dengan cintanya, Allah memandangmu dengan kasih sayangnya, saat kamu berdoa Allah berkenan mendengarkan doamu. Saat kamu memanggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah berkenan untuk menjawab labbaik ya abdi wa sa'daik, labbaik wahai hambaku. Ada apa kamu memanggil namaku? Mintalah saja apa yang kamu mau, aku selalu menyayangimu. Nggak ada rasanya sakitnya badan jika Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Maka yang harus kamu cari, yang harus kamu cari dalam hidup adalah rahmatnya Allah. Orang kalau dirahmati Allah enak aja hidupnya teman-teman, enak aja hidupnya. Gimana caranya Ustazah biar dapat rahmatnya Allah? Perintah Allah jangan ditinggal, sholatmu jaga, akhlakmu jaga, jangan gampang nyakitin orang, jangan benci sama siapapun, hatimu bersihkan dari kebencian, apalagi dendam. Jangan biarkan hal-hal seperti itu dapat mencegahmu dari disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pengen disayang sama Allah? Saya tanya lagi, jawab yang serius. Pengen disayang sama Allah? Nih cara paling gampang, lihat dalam hatimu. Ada nggak orang
yang dalam hatimu tuh kamu bilang saya nggak akan maafin dia seumur hidup. Kalau ada, cepet-cepet diilangin rasa itu dalam hatimu. Cepet-cepet kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Sebab selagi masih ada satu saja orang yang belum kamu maafkan, saya ulangi, satu saja orang yang belum kamu maafkan dalam hatimu, Allah tidak akan merahmatimu dengan sungguh-sungguh. Maafin, maafin, maafin. Ibadah antaramu sama Allah, sama hatimu bersihkan. Insya Allah. Sayangi, sayangi anak yatim, sayangi orang fakir, miskin, sayangi orang tuamu, sayangi anak-anakmu, sayangi suamimu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Orang-orang yang punya rasa sayang terhadap orang lain akan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa ngamalinnya insya Allah. Hal kedua yang tadi saya sampaikan, yang paling kamu butuhkan di masa hidupmu di dunia, ini kita belum bicara akhirat. Hidup di dunia yang kamu perlu, satu, rahmatnya Allah, yang kedua syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bu, Kak, Dek, Nak, nih kita nih sama-sama hadir di sini, sama-sama rata duduk di tempat ini, tapi nilai kita sangat bergantung juga kepada bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang dirimu itu. Kita semua umat Nabi Muhammad, tapi nggak semuanya sama nilainya dalam hati Nabi Muhammad. Kamu adakah sudah disayang sama Nabi Muhammad? Kamu, saya tanya sama kamu, silahkan tanyakan hatimu. Kira-kira Nabi Muhammad udah sayang belum ya sama saya? Kira-kira Nabi Muhammad udah pantas belum melihat saya dengan pandangan kasih sayangnya? Andai Nabi Muhammad hadir di saat ini, adakah Nabi Muhammad berkenan melihat saya dengan pandangan kasih sayangnya? Semua tergantung dari bagaimana keadaan dirimu itu. Semua tergantung dari bagaimana keadaan hatimu itu. Gimana caranya nilai diri kita di hadapan Nabi Muhammad, Ustazah? Gampang, gampang. Kamu pengen tahu nilaimu di hadapan Nabi Muhammad, sama nilai Nabi Muhammad di dalam hatimu. Adakah hatimu cinta kepada Nabi Muhammad? Pernahkah kamu merindukan Nabi Muhammad hingga berderayan air matamu karena rindu? Pernahkah kamu menjadi seseorang yang apabila mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, bahkan mendengar
nama Nabi Muhammad disebutkan, hatimu berdegup kencang karena kerinduan hingga air matamu berlelehan dari kedua matamu itu. Ustazah, saya kok nggak pernah ya kangen sama Nabi Muhammad. Kamu pun juga belum pernah dirindukan Nabi Muhammad. Saya kok sama Nabi Muhammad kayak biasa-biasa aja ya Ustazah. Saya lebih tertarik kalau ceritanya artis gitu disampaikan. Saya lebih tertarik kayak dengerin berita-berita tentang pejabat-pejabat gitu. Saya kok kalau berita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad, sholawatan kepada Nabi Muhammad yang suaranya merdu-merdu kayak gimana juga saya dengernya biasa-biasa aja gitu. Maafkan, saya harus sampaikan padamu, kamu belum dikenali sama Nabi Muhammad. Maafkan saya, harus saya sampaikan padamu, Nabi Muhammad belum kenal kepada dirimu itu. Cepetan kenali, cepetan dekati, sebab kalau sampai kamu mati belum Nabi Muhammad. Sering saya sampaikan dimanapun majelis-majelis yang saya hadiri, jangan berani mati kalau belum bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Masalahnya berat, sebab kamu mati sebab diri. Siapa yang akan menolong dengan syafaatnya kalau Nabi besar Muhammad? Wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku adalah orang pertama yang akan masuk surga, kata Nabi. Tapi sesudah membuka pintu surga, aku hanya akan berada di pintu surga sebelah kiri arsy. Kenapa gitu Rasul? Bukankah engkau menyukai yang kanan-kanan? Karena itu yang paling dekat dengan jembatan. Itu yang paling dekat dengan neraka. Kenapa engkau memilih posisi yang paling dekat dengan neraka? Karena aku ingin melihat umatku saat melewati jembatan, apabila jerumus terpeleset hingga ia masuk ke dalam api neraka dan dia memanggil-manggil namaku, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar, hingga ia tidak sampai masuk ke dalam api neraka, aku akan berdirikan ia kembali di atas jembatan Sirat hingga ia dapat masuk ke dalam surga dengan syafaatku. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta kepada baginda Nabi. Jangan. Kamu berharga kalau kamu punya nilai dalam hati Nabi Muhammad. Siapapun kamu, andai dalam hidup kamu nggak pernah disayangin suamimu, siapapun kamu, andai dalam hidup kamu nggak pernah sampai menikah, siapapun kamu, andai semasa kecil kamu menjadi anak yatim piatu, nggak dari orang tuamu sekalipun, kalau kamu meninggal dunia dengan bawa cinta kepada baginda Nabi, Nabi Muhammad tidak akan meninggalkanmu.
Nabi Muhammad tak akan meninggalkanmu. Tapi meskipun kamu hidup berlimpahan kasih sayang, orang tuamu memanjakanmu, kemudian kamu menikah dengan seorang laki-laki yang menjadikanmu bak ratu, menyayangimu, mencintaimu dengan seluruh jiwanya sekalipun, kemudian kamu melahirkan anak-anak, anak-anakmu semuanya menyayangimu, semuanya cinta kepadamu. Kalau sampai kamu datang di hari akhirat nggak bawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kalau sampai kamu lewat di atas jembatan Sirat, kemudian kakimu terpeleset, masuk, terjerumus, diangkat hingga api neraka, siapa yang akanmu pada hari itu? Apalah arti kasih sayang dari siapapun jika kamu tidak disayang sama Nabi Muhammad? Apalah arti hidup berlimpah dengan harta, tak pernah kekurangan, jika di akhirat nanti Nabi Muhammad meninggalkanmu dan kamu tidak ada dalam rombongan umat yang akan digiring di belakang Nabi Muhammad? Kamu hanya akan menyesal, kamu hanya akan menangis darah sesudah air matamu habis. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Sebab Nabi Muhammad pejabat tertinggi di akhirat nanti. Pastikan dalam hidup kamu dapat rahmat Allah, kamu dapat syafaat Nabi Muhammad. Sisanya hidupmu hanya sisa sebentar saja teman-teman. 50 tahun, 20 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sisa sebulan. Bisa jadi. Bisa jadi hidupmu hanya sisa sebulan, 2 bulan saja. Bahkan jika umurmu panjang sekalipun di atas muka bumi, dengerin pesan indah dari baginda Nabi Muhammad. Dengerin. Nabi Muhammad menyampaikan ini kepada kita umatnya karena cinta. Saya mendengarnya dari guru-guru saya yang menyampaikannya dengan penuh cinta. Saya membacanya dalam sejarah mengenai ucapan Nabi Muhammad ini. Beliau sampaikan pada saat haji wada. Dengerin, pakai hatimu. Saya menyampaikannya kepadamu dari hati. Saya menyampaikannya kepadamu dengan cinta. Karena kamu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dengan saya menyampaikannya, baginda Nabi Muhammad berkenan memandang saya dengan cintanya. Dengerin ucapan saya. Nabi Muhammad berpesan pada saat haji wada kepada umatnya, pada para sahabatnya. Namun Nabi sebelumnya sudah mengatakan kepada mereka, falyuballighus syahid minkumul ghaib. Kalian para sahabatku aku amanatkan untuk menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Umatku yang hadir pada saat ini, tolong sampaikan pesanku kepada umatku yang tidak hadir pada saat ini. Generasi demi generasi, generasi demi generasi,
Para ulama menyampaikannya terus sampai kepada saat kita sekarang ini. Pesan baginda kita Nabi besar Muhammad untuk kita umatnya. Kata Nabi, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Bu, Kak, Dek, Nak, bagi saya ucapan Nabi Muhammad ini adalah obat paling mujarab dalam kehidupan. Muhammad ini suplemen paling kuat dalam kehidupan saya. Maka saya sampaikan kepadamu agar juga menjadi paling kuat, vitamin paling kuat bagi hidupmu, obat paling mujarab bagi hidupmu. Simak ucapan Nabi Muhammad buat kita umatnya. Fasbiru, yang sabar, yang sabar. Kalau kamu lagi miskin, yang sabar. Kalau kamu lagi susah, yang sabar. Kalau kamu lagi sulit, yang sabar. Kalau kamu lagi sakit, yang sabar. Fasbiru, yang sabar. Hatta tulku alayyal haud, sampai kalian bisa berjumpa denganku di depan telagaku. Yang sabar, aku menantimu di depan telagaku. Masukin dalam hatimu, tulis dalam hatimu ucapan Nabi Muhammad ini. Ingetin, saat kamu lagi diuji, ingetin. Ingetin, rasakan pelukan hangat Nabi Muhammad. Rasakan bisikan cinta Nabi Muhammad. Saat kamu sedang ditinggal oleh suamimu misalnya, saat kamu sedang didera kesulitan dalam hidupmu misalnya, saat hati suamimu sedang berpaling dengan perempuan yang lain misalnya, saat kamu sebagai seorang anak, orang tuamu meninggal dunia misalnya, ingat pelukan hangat Nabi Muhammad. Ingat bisikan cinta Nabi Muhammad yang saya tadi telah sampaikan. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Saat kamu sedang meradang kesakitan misalnya, saat kamu sedang menahan perihnya sakit misalnya, ingat dekapan hangat Nabi Muhammad, bisikan cinta Nabi Muhammad. Yang sabar, aku menunggumu di depan telagaku. Jangan batalkan janji pertemuanmu dengan baginda Nabi. Jangan batalkan janji pertemuanmu dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah, jangan memutuskan keputusan salah. Suami saya naksir perempuan lain, saya akan operasi plastik. Jangan. Suami saya berpaling pada perempuan lain, cinta ditolak,
dukun bertindak. Jangan keputusan-keputusan salah yang kamu ambil. Misalnya, suami saya berpaling dengan perempuan lain, baiklah, saya juga akan berpaling dengan laki-laki yang lain. Jangan bikin keputusan-keputusan salah. Susah banget nih hidup, ya udah dah. Kayaknya main slot barangkali saya untung. Kamu kemudian berpikiran yang salah. Jangan. Saya mau hutang riba aja, jangan. Jangan bikin keputusan salah. Sebab apapun keputusan salah yang kamu ambil bisa jadi membatalkan pertemuanmu dengan baginda Nabi. Jangan pernah batalkan janji pertemuanmu dengan Nabi Muhammad. Kamu perlu syafaat Nabi Muhammad, sebagaimana kamu perlu sama rahmatnya Allah. Tinggalkan dosa-dosa. Jalani hidup dengan cara yang benar. Tetaplah berada di jalannya Allah, tetaplah berada di jalannya Nabi Muhammad, tetaplah berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Tempuhkanlah untuk kami ya Allah jalanmu yang lurus. Itulah dua hal yang paling kamu perlukan dalam kehidupan. Jangan sampai kamu nggak dapat dua hal tersebut. Sisa hidupmu mendekatlah kepada Allah lewat jalannya Nabi Muhammad. Sisa hidupmu mendekatlah kepada Nabi Muhammad, sebab mendekat kepada Nabi Muhammad membuatmu berada di dalam jalannya Allah. Teruslah menjalankan taat. Jangan tinggalkan ibadah. Tinggalkanlah dosa-dosa, meski terlihat semanis apapun dosa tersebut. Adik-adik yang belum menikah dan punya pacar, putuskanlah pacarmu daripada kamu putus hubungan sama Nabi Muhammad. Saya serius sampaikan ini. Tinggalkan yang haram, biar kamu dapat cinta yang halal. Tinggalkan yang haram, biar kamu dapat cintanya Nabi Muhammad. Tinggalkan yang haram, biar syafaat Nabi Muhammad, dalam pandangan kasih sayang Nabi Muhammad. Jangan mau hidupmu berbunga-bunga di dunia dengan yang haram, membuat lisanmu keluh untuk memanggil nama Nabi Muhammad di akhirat. Jangan sampai kamu bisa bertemu dengan pacarmu di dunia, membuatmu terhalang dari bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetaplah berada di jalan Allah, tetaplah berada di jalan Nabi Muhammad. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang dosa. Jadilah perempuan yang solehah, jadilah hamba Allah yang mulia, jadilah umat Nabi Muhammad yang layak dicinta. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin solehah
Semoga dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bibarakatil Fatihah,